Karena setiap aktivitas ketika nanti dia sudah menikah itu beraktivitas itu bernilai ibadah semua gitu. Ya. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya gitu ya. Dengan rumah tangga mereka yang mampu untuk apa? Untuk menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai cahaya dalam rumah tangga mereka. Ya. Nah, jadi rumah tangga di dalam Islam itu tentu harus disinari dengan cahaya Al-Quran. Ya, maka kita perlunya belajar, kita perlu yang ngaji seperti ini. Bukan saya pribadi untuk dihormati, bukan ya. Ya sebagai pengingat-ingat saja, Bu ya. Pengingat-ingat kalau ini tuh memang harus disampaikan ya. Harus disampaikan. Bagaimana kita ketika mengawali, mengayomi, kemudian terus sampai kita di akhir hayatnya kita memegang Quran gitu. Nah, itu kan hal-hal yang harus kita kuatkan. Ketika kita di akhir hayat kita terus istiqomah untuk memegang Al-Quran ya, dengan segala aktivitas ibadahnya, dan harapan kita itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya gitu. Ya. Jadi sampai kapanpun ya tugas besar daripada iblis dan bala tentaranya ya tadi ya untuk menggoda manusia atau orang-orang yang beriman itu supaya apa? Menjauh daripada Al-Quran. Nah, dengan sarana metode seperti ini ya, metode tematik maupun metode yang lainnya untuk apa? Ya untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan memahami kisah-kisah yang ada dalam Quran ya, kita akan semakin lebih dekat dengan apa? Dengan orang-orang yang beriman ya. Karena tidak ada contoh atau uswatun terbaik ya selain Nabi Muhammad SAW yang harus kita ikuti. Dan ya yang sudah mempraktekkan semua isi kandungan Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya ya, yang dikatakan sebagai ya sahabat yang mulia ya, as-sabiqunal awalun, orang-orang yang awal yang sudah Allah jamin masuk surga. Maka dalam kitab-kitab para ulama itu banyak sekali ya kisah-kisah yang menteladani tentang ya bagaimana ya Rasulullah SAW juga para sahabat-sahabatnya itu telah mempraktekkan Al-Quran seumur hidup mereka, dan di akhir hayat mereka itu meninggalkan dalam kondisi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita hari ini walaupun ya kita nggak pernah bertemu dengan Nabi, walaupun kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi dan bahkan bermimpi pun belum mungkin ya, tapi insya Allah kita adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau, dan kita akan selalu tersambung dengan Rasulullah SAW dengan mengikuti segala petunjuknya, yaitu untuk menjalankan Al-Quran dengan keimanan yang benar sebagai modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah